setengah Allah aja nanti, itu penyakit dimakan. Iya. Sesuatu itu padanya halal, bisa jadi haram kalau dalam kaidah usul fikih kan. Kalau ada dalil elat-elatnya ya kan. Ketika orang yang mati suri itu dia melihat ruhnya keluar dan keluarganya yang lagi menangis dia melihat dan ruhnya keliling-keliling. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Kiai Menjawab. Salah satu program yang digagas oleh LTNNU di bawah naungan PWNU Provinsi Banten. Kalau bentuk menghargai diri itu bagian dari mengenali diri sendiri lebih dalam. penting. Mana arafah nafsah gitu guys ya. Wah, itu lebih elit lagi, lebih tinggi lagi. lagi. Kalau kita sudah mengenal entitas dari keberadaan kita bukan secara teoritik, tapi dalam sebuah kesadaran. Itu menghargai diri sendiri bagian dari itu bukan Gus, bagian dari hasil dari kita memahami kita sebagai manusia. Hari ini kita baru memaknai dalam sebuah teoritik. Jujur saja, kalau kita yang awam ini memaknai tentang konstruksi itu baru sekedar teoritik, belum meresapi dalam laku dan perilaku. Ini penting karena kenapa kita sering lupa. Ya kan, mengingat Tuhannya ini kadang dalam situasi kondisi nggak punya duit kita baru ingat, itu kan begitu kan, lagi sedih nah gitu, ya kan, wiridan itu kalau nggak punya duit baru puasa, ya kan, ini, sebenarnya bukan itu, menjadi sebuah kesadaran, sehingga nanti ada istilah kesadaran, ya kesadaran itu adalah kesadaran mutlak. Kesadaran mutlak itu artinya adalah dia merasa selalu mengamini dan mengimani segala sesuatunya yang ada dari Tuhan. Tapi ada juga Gus yang sekarang itu dia menghargai diri sendiri tapi lebih fokus kepada kepentingannya sendiri Gus. Nah itu dia tadi, manusia itu ada namanya hawa nafsu, maka luhurnya adalah egoisme. Nah kadang orang, contoh saja, ini salah contoh kecil, orang begini, sakit, maka orang bagaimana orang bisa ibadah kalau dia sakit. Ya kan? Maka ada konstruk yang salah kalau dia memaknai udah sakit dari Allah, dia udah nunggu aja tidak berobat. Betul. Maka tidak ada ikhtiar berobat, hanya minum air. Iya, air dan doa, iya betul. Tapi ikhtiar itu banyak dan harus kita cari. Maka itu adalah usaha untuk menjaga diri secara fisik. Secara kenyataan itu ya, secara wujud kenyataannya kita harus berusaha totalitas. Bagaimana kita bisa menyembuhkan penyakit kita, karena bagian dari penyembuhan penyakit kita, usaha totalitas kita itu agar kita tidak sombong. Bukan tawakal. Terus ada orang yang pasrah juga, Gus. Wah iya itu, pasrah itu bisa jadi putus asa. Bukan tawakal. Tawakal itu dengan usaha. Makanya dalam kita belajar tauhid itu kan ada kudrat, irodah. Nah, irodah Tuhan ini kan coding, kita nggak tahu. Yang tugas kita adalah bekerja, beramal atau taliti, dan segala sesuatunya nanti akhir ditentukan oleh Tuhan. Nah, banyak ini orang yang salah kaprah memaknai tentang tadi itu, apakah ini pasrah, apakah ini itu banyak yang salah. Yang terjadi kayak begitu. Nah, kemudian Gus, ini masih dalam pembahasan kitab Syu'abul Iman ya Gus. Nah, kira-kira bagaimana Gus menyeimbangkan antara mencintai diri sendiri dengan mendahulukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi begini, mencintai diri kita sendiri itu adalah sama saja dengan menjalankan perintah Allah. Tuhan. Berarti membuka ruang kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu konsekuensi dasarnya. Nah, keseimbangannya adalah, caranya adalah bagaimana kita memberikan nutrisi yang pas pada diri kita dan rohani kita. Kalau kita ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Toha Ahmad yang judulnya adalah As-Sholatu Mi'rajul Mu'minin. Dia mengatakan bahwa
dalam manusia itu terdiri dari dua unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani ini bersumber jasmani, raga. Berarti kalau kita mah olahraga, olah rasa. Nah, olahraga ini bersumber dari tanah, jasmani. Ya dong, kita dari pertemuan sperma dan ovum orang tua kita kan itu sumber dari saripati tanah. Bersumber dari tanah, membutuhkan nutrisi yang nutrisinya juga dari tanah, dan akan dikembalikan ke tanah, dikubur ke dalam tanah. Maka yang dimakan itu adalah kopi, ya kan, nasi. Segala semua hidangan itu bisa kita makan dari tanah. Tapi ingat, apakah itu nutrisinya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita? Maka harus berimbang. Kolesterol, dia tahu kolesterol. Tapi tetap makan sate 50 tusuk. Nah, ini kan sama saja. Itu kan nafsu. Iya, betul. Berpikirnya, terserah Allah aja nanti. Itu penyakit dimakan. Sesuatu itu padanya halal. Bisa jadi haram kalau dalam kaidah usul fikih kan. Kalau ada dalil elat-elatnya ya kan. Betul. Udah tahu itu. Gitu. Dilarang gitu. Boleh. Cuma karena ada kolesterol. Tapi karena ada kolesterol jangan banyak-banyak. Ini makanya 50 tusuk. Apalagi bilang rezeki Allah jangan ditolak. Nah, ini adalah akhirnya yang muncul adalah tadi nafsu. Sehingga yang kebenaran itu mutlak. Tapi yang muncul adalah pembenaran. Dalil apapun bisa kita katakan. Betul. Nah, akhirnya habis makan geremet-geremet. Padahal kan orang, kalau para wali-wali Allah itu dia mana nutrisi yang tepat. Harus dimakan. Harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh. Makan kalau kita cerita dengan Abuya Munfasir, dia makan dari tanaman yang dia tanam. Iya, dengar cerita gitu. Kan begitu kan? Itu dalam rangka menjaga nutrisi keseimbangan. Nutrisi keseimbangan ini seharusnya, ya kan, mampu membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik. Maka nur cahaya akan masuk. Nah, instrumen yang kedua adalah rohani, ruh. Ruh itu sumbernya dari langit. Ar-ruh min amri rabbik, ya kan? Ruh itu urusan Tuhanmu, di alam amar Tuhan. Kita ini manusia ada unsur ruh bersumber dari langit, memakan nutrisi langit. Apa nutrisi langit? Sholat, zakat, puasa, aktivitas spiritual dan lain sebagainya. Dan akan dikembalikan ke langit. Makanya ada ruh-ruh bisa jadi yang ngawang-ngawang. Berarti nggak sampai ke langit. Karena kenapa? Nggak ada nutrisinya. Logikanya begitu, Gus ya? Ya. Saya baca ada buku Raymond Moody namanya. Raymond Moody itu dia kehidupan hidup setelah mati. Dia meneliti tentang orang-orang yang mati suri. Ya, mati suri. Nah, dari 50 narasumber yang dia wawancara memiliki kecenderungan yang sama. Ketika orang yang mati suri itu dia melihat ruhnya keluar. Dan keluarganya yang lagi menangis dia melihat. Dan ruhnya keliling-keliling. Nah, maka ada ruh yang baik, dia bisa langsung naik. Diajak oleh satu sosok melewati relung gelap. Nah, di relung gelap itu sehingga dia tidak bisa menembus. Karena belum ajalnya. Ada mati, ada maut, ya. Ada ajal, ada wafat. Maut itu artinya khurujur ruh minal jasad. Keluarnya ruh dari jasad. Ajal itu adalah luhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Batas waktu. Habis. Wafat itu wafa yafi, wafaan, wafatun. Itu artinya apa? Memenuhi tugas. Maka orang yang mati sesungguhnya adalah orang yang sudah mati, ruhnya keluar, batas waktunya habis, dan tugasnya sudah selesai. Nah iya, karena manusia itu diciptakan khalifah fil ard, menjadi bagian pengaturan semesta di alam dunia ini dengan tugasnya masing-masing. Kalau tugasnya sudah selesai, waktunya habis, dan keluar ruhnya, ini namanya mati.
Nah ini dia balik lagi karena masih ada ajalnya belum belum wafatnya. belum selesai, belum tuntas. Kita balik lagi ke tadi itu. Nah, maka orang harus bisa menghargai dirinya, baik nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Hari ini banyak orang menyalahgunakan, ya kan? Iya betul. Mulai dari obat tramadol, ya kan? Tramadol tuh kan? Tramadol itu dalam perspektif kesehatan halal dipakai, tapi banyak orang menyalahgunakan, malah buat mabok. Itu munculnya apa? Itu kan dari egoisme, dari cara berpikir yang keliru, yang salah, yang dihegemoni oleh hawa nafsu. Maka kita diajari bukan untuk membunuh hawa nafsu, akan tapi mengkontrol, membangun keseimbangan dari hawa nafsu.